penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.6.1 buku Bartel tentang fungsi monoton. Diberikan interval I himpunan bagian R dan fungsi naik pada F memetakan I ke R untuk setiap C elemen I, asalkan bukan titik ujung interval I memenuhi limit X menuju C dari arah kiri untuk fungsi F suprimum dari Fx di mana X elemen I, X lebih kecil dari C, dan limit X menuju C dari arah kanan untuk fungsi F adalah infimum dari Fx di mana X elemen I, X lebih besar dari C. Selanjutnya kita buktikan. Untuk melihat bukti seperti ini, tentu kita harus memastikan terlebih dahulu kira-kira suprimum ini ada atau tidak. Karena fungsi f naik pada interval I, maka untuk setiap C elemen I bukan titik ujung, maka X elemen I dengan X lebih kecil sama dengan C berlaku Fx lebih kecil sama dengan Fc. Selanjutnya kita misalkan dengan menggunakan interval. Kita buat sini intervalnya A dan B. I sama dengan A, B. Nah, di sini C elemen I dan bukan titik ujung, maka C-nya itu berada di sini. Karena C-nya berada di sini, untuk X elemen I dengan X lebih kecil dari C, maka di sini tuh berada X banyak sekali. X, maka berlaku Fx lebih kecil sama dengan Fc. Mengapa demikian? Karena F-nya itu naik. Kita ketahui di awal tuh F-nya naik dan X-nya itu lebih kecil dari C, berakibat Fx lebih kecil sama dengan Fc. Dengan demikian dibentuk himpunan S Fx di mana X elemen I, X lebih kecil dari C, bukan himpunan kosong. Mengapa bukan himpunan kosong? Karena di dalam interval itu kita terdapat X dan minimal itu anggotanya itu adalah Fx dan terbatas ke atas oleh Fc. Mengapa terbatas ke atas oleh Fc? Karena anggotanya itu X lebih kecil dari C. Maka eksistensi suprimum S terjamin. Nah, suprimum yang tadi kita cari itu dia ada di dalam fungsi tersebut. Maka kita bisa mencari selanjutnya limit dari fungsi tersebut dan dapat kita misalkan suprimum X-nya itu sama dengan U. Selanjutnya akan dibuktikan limit X menuju C dari arah kiri fungsi F sama dengan U, karena U-nya tadi kita misalkan dengan suprimum S. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, X elemen I, C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Mengapa dia C kurang X? Karena C-nya itu dari arah kiri, makanya kita buat C kurang X. Maka kita ketahui Fx kurang U lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka U kurang epsilon bukan batas atas S, sehingga terdapat X epsilon elemen I dengan X epsilon lebih kecil dari C, sehingga Fx epsilon lebih besar dari U kurang epsilon dan lebih kecil sama dengan U. Kita lihat dari intervalnya ini, misalnya kita ketahui U kurang epsilon ini bukan batas atas. Ini kenapa dia bukan batas atas? Karena
Suprimum S itu kan batas atas terkecil. Ini dia nih batas atas terkecil. Dan apabila dikurangi oleh suatu nilai, nah ini kan dikurangi oleh epsilon, maka itu bukan batas atas lagi. Jadi kalau kita lihat dari intervalnya itu, ini di sini dia U-nya. Ini kan U batas atas, tapi di sini dia ada batas atasnya lagi. Dan U kurang epsilon itu di sini. U kurang epsilonnya di sini. Karena bukan batas atas, maka pasti ada anggota. Nah, anggotanya itu ada di sini. Kita buat anggotanya itu dia fx epsilon. Maka kita ketahui fx epsilon itu lebih besar dari U kurang epsilon dan lebih kecil sama dengan U. Selanjutnya, mengingat fungsi f naik pada i, maka diperoleh C kurang X epsilon lebih besar dari 0. Dan kita definisikan delta sama dengan C kurang X epsilon jika X elemen I dengan C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Nah, ini kita ambil dari definisi yang tadi nih. Kita ambil dari yang ini. Atau dapat kita tulis X lebih besar dari X epsilon dan lebih kecil dari C. Akibatnya diperoleh fx epsilon lebih kecil sama dengan fx dan lebih besar dari U kurang epsilon dan lebih kecil dari U. Dengan demikian, untuk setiap X elemen I dengan C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta epsilon, berlaku fx kurang U lebih kecil dari epsilon. Ini dia. Sesuai dengan definisi ini nih. Maka terbukti limit X menuju C dari arah kiri untuk fungsi f adalah suprimum dari fx di mana X elemen I, X lebih kecil dari C. Dan dengan cara seperti ini juga kita bisa ketahui yang awal ini, yang limit X menuju C dari arah kanan untuk fungsi f adalah infimum dari fx di mana X elemen I dan X lebih besar dari C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.